Hormati, kami sayangi, kami banggakan. Untuk acara yang kedua, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama, tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, Abah Rahmat. Pada Abah Rahmat, mohon untuk dinyalakan dulu mute-nya, Abah. Ya, alhamdulillah, insyaallah nanti Abah akan menyampaikan ceramah agama. Mohon waktunya Abah sekitar 15 menit Abah. Pada Abah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya insyaallah dalam cucuran rahmat Allah, inayah, hidayah, dan kelak insyaallah mendapatkan syafaatul udmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mukadimah kepada yang terhormat mengikuti kepada pembicara sebelumnya Pak Haji Dadan Hermanto MA. Juga tentunya pada kesempatan yang sangat penting ini dan dalam iringan semoga dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana kita insyaallah sudah tercatat sebagai hamba-hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendaftarkan ibadah haji kita. Namun karena kondisi yang tidak hanya Indonesia tapi juga dunia, hatta pelaksanaan ibadah haji tahun kemarin tertunda, hatta pelaksanaan ibadah umroh juga tertunda. Awal Januari kemarin dibuka, 3 Februari 2021 ditutup kembali. Mengapa? Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan di Saudi sendiri karena sebab wabah COVID-19 yang meningkat. Seperti yang diinfokan oleh Pak Haji Hatta di grup kita di pergerakan. Bapak dan Ibu calon Haji Aliyah, dengan ini sebagai pembimbing menyampaikan tidak jemu-jemu dan tidak bosan untuk tetap kita dalam iman, dalam takwa, dalam kesabaran lagi. Mengapa? Karena insya Allah orang yang sabar itu akan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar itu akan mendapatkan ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Kepada mereka itu akan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu dalam petunjuk Allah termasuk kita. Menghadapi kondisional yang sampai hari ini, saat ini, bahkan kita sudah masuk di pertengahan bulan Rajab, hatta kita tinggal 45 atau 44 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan.
Sementara kondisi seperti ini juga bertubi-tubinya bencana di negeri kita, maka bagi kita sebagai calon haji, ya seperti yang Pak Dadan sampaikan, insya Allah amaliyah ibadah kita sudah tercatat. Mengapa? Karena niat kebaikan itu sudah dicatat, sudah tercatat ya oleh malaikat pencatat amal. Jadi tidak usah khawatir Bapak dan Ibu. Yang penting kita bagaimana sekarang sikap kita, ya tindakan kita, perilaku kita untuk menghadapi kondisi yang seperti saat ini. Maka waktu saya menyampaikan tausiah di reunian alumni Haji Aliyah tahun 2013, saat itu saya masih menuju ke satu tempat di Tasikmalaya yang namanya Indihiyang, menyampaikan pengalaman spiritual yang memang benar-benar terjadi. Saya, kemudian ada Pak Dadan, ada Haji Abdul Hamid, ada Ustadz Fahrur, ya, ada Ustadz Musa, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Saat itu kita bergerak menuju ke Magelang untuk berbagi wakaf Al-Quran di beberapa pesantren. Nah, di salah satu pesantren yang namanya Pondok Pesantren At-Tulab kalau tidak salah, itu setelah acara pembagian Al-Quran, kemudian makan bersama, bahkan makannya kalau tidak salah di ibundanya Haji Abdul Hamid. Selesai makan saya dilarang pulang oleh Pak Kiai. Ternyata beliau ngobrol, memberikan nasihat, sedikit tanya-tanya asal dari mana abah ini. Saya dari Garut, kebetulan saya muridnya Profesor Dr. Anwar Musadad almarhum. Beliau kelihatannya agak kaget. Ya kaget, tidak nyangka akan ketemu seorang santri Garut yang pernah belajar bersama Profesor Dr. Anwar Musadad yang punya perguruan Al-Musadadiyah di Garut. Singkat cerita Ibu Bapak, beliau menasihatkan untuk zaman sekarang ini ada 5 hal yang harus kita lakukan. Ya, dalam kondisi saat ini di mana kita diuji, ya diuji dengan masih wabahnya COVID-19, diuji berbagai macam bencana, diuji dengan keberangkatan haji yang tertunda, diuji dengan keberangkatan umroh yang tertunda. Bahkan sebagian saudara kita mah tidak hanya itu, tapi kehilangan nyawa, kehilangan orang-orang yang dicintainya, kala pesawat jatuh, kala banjir melanda, kala gunung meletus, kala gempa terjadi baik di Pamengpeuk Kabupaten Garut, baik di Sukabumi, baik di Kalimantan Selatan yang sekarang masih airnya ada, juga Jakarta, juga Bekasi, ya, dan di Semarang, dan di beberapa tempat di Indonesia. Maka 5 hal ini yang dinasihatkan oleh Pak Kiai tadi sangat relevan. Apa yang 5 itu Bapak dan Ibu semoga bermanfaat untuk kita sebagai calon haji, ya, calon tamunya Allah, tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan mudah emosi. Jangan mudah marah. Justru kita harus menenangkan diri, mensucikan hati kita, menenangkan pikiran kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah bahwa senantiasa berzikir kepada Allah itu dapat menenangkan hati. Bagaimana caranya berzikir? Tentunya kita bisa membaca Al-Quran, baca sholawat, baca tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar. Namun tidak hanya lisan menggetarkan kalimah-kalimah thayyibah itu,
lebih utama adalah pemaknaan bahwa apapun yang terjadi sudah dalam koridornya Allah, sudah dalam qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma berikhtiar, manusia cuma berupaya, yang menentukan segala-galanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang terjadi saat ini. Maka hati kita tenang, pikiran kita bersih, taqarrub kita kepada Allah, senantiasa meningkatkan iman, bertakwa, kemudian menyadari bahwa kita adalah makhluk, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan yang ada pada makhluk, kecuali semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dan terbukti Bapak dan Ibu ya, baru sama COVID-19 aja yang kecil itu virusnya, sedunia sudah tidak berdaya. Ini satu pelajaran kepada kita, yang maha gagah, yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakinkan di ujung kesulitan yang kita hadapi ada hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala menanti untuk kita. Seperti tadi yang disampaikan, kalau kita menghadapinya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan tumarimu kata orang Jawa ya, pasrah, tetap berikhtiar, maka innallaha ma'as sabirin. Sayaktosna Allah teh sareng jalmi-jalmi anu sobar. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sobar. Kemudian yang ketiga, selalu memaafkan orang lain, selalu memaafkan saudara kita, selalu memaafkan teman kita, selalu memaafkan mungkin di grup kita, mungkin di keluarga, bila ada hal yang tidak terasa enak oleh kita atau menyakitkan. Berupaya untuk kita lapang dada, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, orang yang menyakiti dengan disakiti lagi, orang nampar dengan ditampar lagi, orang nonjok dengan ditonjok lagi, tetapi kita menyadari betul bahwa semuanya ini merupakan ujian. Justru kita berharap kepada Allah, mendoakan kepada Allah agar mereka yang seperti itu ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, upayakan kita selalu berkumpul sasarengan bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kondisi seperti ini, kita harus berupaya berkumpul bersama dengan orang-orang yang sabar. Sekarang ngumpul kita tidak secara fisik sejak 1 tahun ini. Bahkan pengajian-pengajian pun, majelis-majelis zikir pun, pelatihan-pelatihan pun, termasuk kita ini ya, secara virtual. Perbanyak audiensi kita, bertemu kita secara virtual dengan hal-hal yang menyebabkan kita sabar, dengan hal-hal yang menyebabkan kita semakin meningkat iman kepada Allah, dengan hal-hal yang menyebabkan kita bertambah takwa kepada Allah, wawasan kita, pengetahuan kita. Maka dengan cara ini insya Allah akan menjadikan syifa, akan menjadikan obat untuk menghadapi kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Karena orang yang sabar itu sudah teruji dalam cerita Al-Quran, dalam cerita hadis, cerita para ulama. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah. Banyak hartanya, banyak anaknya, tapi diuji satu hari ya, karena iblis merasa iri dengan ibadahnya Nabi Ayub. Begitu kaya tapi tidak meninggalkan ibadah, akhirnya dimasukkanlah bibit penyakit ya ke salah satu lubang yang ada di badannya, maka Nabi Ayub sakit setubuh-tubuh. Kata orang Sunda mah borok saawak-awak, budug sekujur badannya ya. Tapi tidak lemah ibadahnya. Bahkan ketika sakit itu makin hebat ibadahnya.
Bahkan dalam kitab itu diceritakan saat sujud belatungnya itu jatuh, ya. Setelah sholat belatungnya diambil lagi. Itulah keimanan para nabi kata orang sekarang, atau jangan disamakan dengan para nabi. Maksudnya itulah orang yang sabar, beribrah kepada orang yang sabar. Bagaimana Nabi pun diludahi 3 kali oleh orang-orang kafir musyrik Mekah saat itu. Nabi tidak membencinya. Bagaimana Abu Jahal membuat lubang supaya Nabi terjerumus kepada lubang itu. Tapi Nabi justru menolong Abu Jahal. Yang justru Abu Jahal masuk ke lubang yang dibikin oleh sendirinya. Ya, sabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar Nabi Ayub Alaihissalam, sabar para sahabat, sabar para ulama terdahulu, sabar juga kita ketika wabah COVID-19. Maka insya Allah berkumpulnya dengan orang-orang yang sabar itu akan membawa manfaat yang sangat signifikan. Kemudian yang kelima, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fafirruna ilallah. Mari ketika zaman seperti ini, ketika kondisi seperti ini, ketika ujian berbagai macam terjadi, tiada lain dan tiada bukan, caranya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini adalah warning dari Allah, ya. Ini adalah peringatan dari Allah bahwa bumi itu juga makhluk, penghuni bumi juga makhluk, langit juga makhluk, penghuni langit juga makhluk yang satu saat akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang maha kekal adalah Allah, sementara makhluk akan binasa semuanya. Maka dengan bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, tetap menjaga silaturahim, berbuat kebaikan, perbanyak amal soleh, maka insya Allah ini juga akan menjadikan syifa, menjadikan solusi untuk kita. Semakin kita tabah, semakin kita kuat menghadapi problematika kehidupan yang terjadi saat ini. Dengan ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan yang 5 ini bermanfaat adanya buat kita sebagai calon-calon tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga buat keluarga, buat kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.